Oke, Normalinda sudah share di ini bagus. Ya, seperti itu kan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Coba Anda gambar struktur semacam itu di Avogadro. Jadi itu yang digambar oleh apa namanya? Oleh Normalinda benar ya. Bisa dilihat di situ ada CH3 planar, lalu ada I, ada Br. Ada yodium, ada brom. Jadi yang satu akan keluar, yang satu akan masuk kira-kira begitu ya. Jadi itu betul ya. Itu adalah yang disebut sebagai keadaan transisi. Nah, keadaan transisi sekali lagi saya sampaikan sangat berguna dalam green eh, chemistry ya, terutama untuk memperoleh mekanisme baru untuk menghasilkan suatu chemicals supaya tidak menghasilkan eh, senyawa hasil samping ya istilahnya, hasil samping yang berbahaya. Oke, sekarang mulai dicoba pakai Avogadro gambar keadaan transisi. Saya kasih waktu sebentar aja lah. Oke, sekarang saya supaya cepat tidak usah saya minta lah untuk menunjukkan, tapi saya akan tunjukkan saja caranya ya. Salah satu cara. eh, Sebenarnya kalau kuliah 3 SKS ini biasanya saya bahas sampai ya untuk reaksi yang lebih real ya, untuk molekul yang lebih besar. Berjuang untuk menemukan struktur keadaan transisi. Perintahnya apa? Coba kamu tulis di chat yang membedakannya dengan optimasi biasa. Kan sudah saya beritahu ya. Tulis di chat. Nah, sudah kelihatan kan ya. Nah,
perintahnya adalah, nah ini bagus sekali, berhasil nih. Johan, ya. Ini caranya gimana, Johan? Coba ceritakan sedikit sampai dapat seperti itu. Iya, jadi pertama pencet karbon, terus hanya kan ada empat. Saya tarik, cari atom iodin, tarik ke bawah, terus cari atom klorin, tarik ke atas. Nah itu kan hanya langsung dua kan, karena karbon Ya. atomnya empat. Nah itu saya ganti dulu, apa namanya? Sorry sorry. Saya langsung cari atom hidrogen, saya tarik ke samping, terus supaya dia bisa seperti ini, jadi saya setup force field-nya jadi UFF dulu. Terus Ya. habis itu baru saya optimize. Bagus ya. Itu salah satu cara ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Jadi ini kalau kita ingin mencari keadaan transisi, kita bisa optimize pakai Avogadro dulu dengan menggambar yang agak menyimpang dari struktur molekul yang real sebagai molekul stabil sebetulnya. Ini kan biasanya karbon itu kakinya ada 4, ini kakinya ada 5. Jadi tidak masalah, bisa dioptimize dulu di lingkungan Avogadro. Lalu, tapi hasilnya pasti bukan struktur yang benar 100% ya, malah jauh sekali karena seolah-olah pakai OPT, padahal harus perintahnya apa? OPTTS. OPTTS. OPTTS ya kan? Jadi perlu OPTTS. Ketika pakai OPTTS pasti nanti bisa ditemukan keadaan transisi. Nah, ini bisa dibayangkan kalau yang seperti ini ya karena molekulnya sederhana jadi gampang, tapi kalau molekulnya lebih rumit, nah itu nanti Anda bisa eh, coba-coba kalau Anda akhirnya ingin meneliti suatu mekanisme reaksi, misalnya ada penelitian tentang apapun lalu di dalamnya ada suatu reaksi, lalu Anda ingin memperkirakan mekanisme reaksinya, keadaan transisinya maksudnya dari antara reaksi dan hasil. Nah, kamu bisa coba nih digambar pakai Avogadro yang kira-kira mendekati keadaan transisi lalu pakai OPTTS. Seringkali pengalaman dari banyak mahasiswa saya di awal itu gagal terus. Nggak berhasil-berhasil, harus strukturnya aneh, atau kalau frekuensi imajinernya lebih dari satu dan sebagainya. Sekali lagi syaratnya adalah frekuensi imajiner harus ada satu ya. Nah, cara lain adalah coba kalau saya itu bisa juga kalau misalnya bentuknya seperti itu bisa menggambar molekul yang kita kenal sebetulnya yaitu diganti jadi fosfor ya. Kalau fosfor itu kan masuk akal untuk selain kalau kita klik langsung jadi pH 3 nih, ini fosfor ya. Kita langsung pH 3 lalu kita tambahkan apa namanya? Atom Cl sama Br misalnya ya. Jadi di sini kita pindahkan, ubah ke Cl, kita tarik ke sana misalnya, klik langsung sambil geser, lalu kita cari Br, dari sini tarik ke arah lain, lalu satu lagi, oh ini malah jadi tinggal satu, gimana coba kita pakai panah ya, dia betul, jadi dia itu jadi artinya kita harus karena ini dalam posisi bukan menggambar. Coba saya Ctrl Z dulu, Ctrl Z lagi ya. Ini pH 3. Saya pindahkan ke sini lagi. Adjust hidrogennya kita matikan. Ya, adjust hidrogennya kita matikan. Lalu kita pilih, ini brom sudah ya, kita pilih brom ke sana misalnya. Nah, adjust hidrogennya hilang nggak? Tidak, tidak otomatis kan. Kalau tadi saya gambar brom, otomatis hidrogennya berkurang satu. Karena dia menyesuaikan untuk memaksakan dirinya sebagai P dengan kaki 3 gitu kan ya. Jadi adjust hidrogennya dimatikan, kita pilih Cl misalnya, tarik, lalu kita optimize ya. Ini optimize. Nah, perhatikan di sini yang menarik adalah kalau hasil optimasinya adalah seperti ini, di mana ini jelas jauh dari apa yang kita harapkan. Karena harapannya adalah
harus bentuknya bipiramida segitiga. Ini kan tidak. Nah, ini betul seperti kata Johan tadi ya. Ini harus molecular mechanics-nya, force field-nya kita ganti UFF karena sekali lagi MMFF94 itu tidak cocok untuk yang bilangan oksidasi tinggi. Ini bilangan oksidasi 5 kan ya. Jadi diganti ke UFF. Tapi bisa saja tetap tidak sesuai karena alasan lain. Nah, ini coba kita lihat. Kalau sudah kita ganti dengan UFF, ini sudah masuk akal. Dalam arti ada yang planar, segitiga, lalu ada yang di atas, di bawah. Tapi ada kesalahan dalam arti yang lain, bukan salah bentuk bipiramida segitiganya. Saya ulangi tadi ya. Kesalahan pertama adalah, misalnya SF6 jadi bukan oktahedral, dan eh, fosfor dengan 5 kaki, dengan 5 atom yang diikat, itu bukan bipiramida segitiga. Tidak ada yang planar sama sekali. Iya kan? Tadi tidak ada yang planar. Setelah diganti UFF, ini sekalian mengingatkan prinsip force field, penggantian force field ya, yang sudah pernah saya bahas. Ini akhirnya ada yang planar. Tapi tetap ada kesalahan kedua. Bukan struktur bipiramida segitiganya yang salah, tapi posisinya. Kalau ini gampang sekali. Tinggal gampang apakah berhasil atau enggak kita lihat ya. Kita pilih hidrogen misalnya. Kita pilih hidrogen. Mana hidrogen di paling atas ya. Lalu kita klik Cl ini supaya menjadi hidrogen. Lalu kita pilih klor. Klorin H ini justru digantikan itu. Coba kita nanti balik lagi ke yang seperti tadi atau enggak. Nah, bisa saja memang ngaco. Kalau ngaco artinya harus pakai cara Johan tadi. Bisa kan berhasil ya. Nah, setelah itu kita ubah ke karbon, lalu ini jadiin karbon. Selesai, ini bisa strukturnya bisa dipakai untuk itu atau mau dioptimas lagi boleh. Optimize. Jadi akhirnya panjang ikatan ke Cl dan Br-nya menyesuaikan. Itu cara lain ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke apa namanya? Ke interaksi antar molekul yang bisa diterapkan untuk eh, sebentar. Untuk kimia analitik dalam pemisahan ya, misalnya interaksi antara fasa diam dan fasa gerak. Oke, bisa juga menjelaskan ini titik didih. Kalau kita pakai, tapi bukan akurat kalau titik didih ya, bukan akhirnya menghitung titik didih, cuma untuk menjelaskan bahwa ini titik didihnya kira-kira lebih besar, ini lebih kecil karena ikatan antar molekulnya lebih besar. Kalau itu untuk sesama molekul ya, misalnya H2O dengan H2O dengan NH3 dengan NH3, mana yang lebih besar, mana yang lebih kuat, gitu ya. Nah, triknya sebentar saya share dulu catatan hari ininya. Langsung saja saya tulis sebentar. Interaksi antar molekul ya. Nah, interaksi antar molekul coba Anda sebut dulu. Coba Anda tulis di chat. Sebelum masuk ke komputasi, macam-macam interaksi antar molekul yang Anda kenal, apa saja. Silahkan Anda tulis di Ikatan chat. hidrogen, Pak. Bisa Kayak disebut Van der langsung. Waals, Ikatan hidrogen, Van der gaya Waals. van der Waals, terus apa lagi? Van der Waals dibagi tiga, Pak. Ada dipol-dipol, dipol terimbas, dipol Betul. Akhirnya ini kita sebetulnya bisa saja eh, terutama dua ini di mana ini jadi bisa dipol antar dipol permanen kan ya. Seperti antara HCl dengan HCl, antara dipol permanen dan dipol terinduksi. Ini misalnya antara apa dengan apa misalnya? I2 misalnya dengan air. I2 kan bisa larut dalam batas tertentu ke dalam air ya, walaupun I2 itu disebut nonpolar. Ada yang bilang nonpolar tidak bisa larut dalam polar. Kenapa kok bisa larut? Karena dia mengalami induksi ya. Lalu berikutnya yang terakhir antar dipol
terinduksi ya. Jadi betul ini bagi. Yang mana yang disebut gaya London? Gaya London antar dipol terinduksi. Dua-duanya Nah, non pol. biasanya betul, James. Pada pem, apa namanya konsep awalnya gaya London dibatasi pada ini pada konsep awal ya. Sekarang ini kadang-kadang suka macam-macam orang mendefinisikan gaya London pada interaksi antar dipol terinduksi ya. Oke, sebetulnya ada lagi interaksi antar molekul kalau kita perluas dan antar spesies kimia non kovalen. Nah, sekarang kita perluas. Kalau antar molekul memang mau tak mau ya cuma ini. Cuma yang saya tulis ini. Tapi kalau kita perluas bisa antar spesies kimia tapi bukan kovalen, apalagi? Silakan. Ikatan ion, ikatan logam, ikatan kovalen. Tapi itu logam bisa dianggap terlalu kuat untuk disebut sebagai antar spesies kimia. Oh, Bukan antar, tapi itu satu spesies kimia kan kalau logam misalnya besi itu satu spesies kimia. Ion, ya kamu dia antar ah, dengan elektronnya sendiri sih. ya ya betul kalau itu. Kalau ini ion dipol misalnya, Oh, interaksi ion dipol. Contohnya apa coba? Contohnya ion dipol ada yang sangat KF terkenal. sama KF sama apa ya? Sama Na plus. Na plus dengan KF. ya bisa. Ada lagi yang terkenal sekali untuk keperluan bukan untuk keperluan ya. Ya, ya, ada yang sangat terkenal. Ion dengan dipol. Tapi dipolnya tidak dibatasi dipol permanen ya, bisa dipol terinduksi. Saya sebutkan aja secara eksplisit. Kalau dipolnya adalah dipol terinduksi apa? Contohnya. I3 minus. Ini terkenal ini. I3 minus. Jadi apa? I2 dengan I minus. I2-nya itu kan dipol terinduksi dengan I minus ya. Nah, bisa ion dipol. Ada lagi nggak ya? Akan tadi ini dianggap yang eh, tidak termasuk ikatan yang sangat kuat ya. Yang sangat kuat itu ada tiga. Ikatan ion, ikatan kovalen, dengan apa lagi? Logam. Logam ya. Ikatan logam, ikatan ion, ikatan kovalen itu tiga yang terkuat. Yang kadang-kadang lebih bisa saling mengalahkan itu tergantung jenis zatnya. Ya, itu yang tiga terkuat. Ada lagi Anda bisa menyebutkan nggak? Sebetulnya ada yang memang tidak terkenal sih. Jadi kalau Anda tidak tahu masih masuk akal. Ada yang disebut sebagai ikatan halogen, halogen bonding itu. Nanti Anda PR cari eh, makna ikatan halogen dan jelaskan atom halogen bertindak lebih condong bertindak sebagai eh, kubu apa ya? Sebagai gugus positif atau negatif. Ini ya PR-nya ya Anda ada dan lain-lain sebetulnya tidak cuma itu berkembang setelah
zaman abad lalu, abad lalu memang cuma ikan hidrogen dan Gaia Van der Waals yang terkenal udah. Tapi ternyata ada yang lain-lain. Ini macam-macam, bisa bisa cari contohnya ya. Kamu bisa cari contohnya nanti. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang eh, apa yang disebut dipol permanen, dipol sesaat, dan dipol terinduksi. Ya, jadi contohnya kalau dipol permanen, langsung contoh saja ya. Dipol permanen, contohnya kan misalnya HCl ya, itu dipol permanen. Jadi ada interaksi antara HCl dengan HCl lain, itu interaksi antar dipol permanen. Dipol terinduksi, jangan, dipol sesaat. Ketika ikatan non polar didekati oleh ion atau molekul polar ya, itu akhirnya terjadilah dipol sesaat. Dipol terinduksi, dipol sesaat menularkan kepolarannya ke sekitar gitu ya, menginduksi molekul lain. Jadi saya beri contoh misalnya I2 ya. I2 itu bisa larut dalam air karena pengaruh ini ya. I gitu ya misalnya. Lalu di sini ada titik, eh, kita kasih titik-titik, bisa nggak di sini? Ada nggak titik? Eh, untuk supaya menggambarkan gaya antar molekul. Sebentar, kegedean ini. Ya nggak apa-apa, ini aja. I2, wah berubah hurufnya jadinya. I2 lagi. Nah, kalau di sini didekati oleh HO minus gitu ya. Jadi OH min misalnya, maka yang terjadi adalah bagian ini menjadi positif atau negatif yang saya highlight. Positif atau negatif? Atom I yang saya highlight ketika didekati oleh OH min. Positif, Pak. Positif jelas, betul ya. Karena minus ini akan menolak elektron ikatan ini menjauh. Jadi menjauh artinya elektron ikatan ini akan tertolak ke arah kanan, gitu kan? Sehingga ini jadi plus delta, biasanya dilamakan dengan plus delta, ini min delta gitu ya. Jadi ini agak positif, mana agak negatif, tapi bukan plus satu min satu. Karena kalau plus satu min satu, ini elektron betul-betul putus pindah ke sini, itu menjadi ikatan ion. Tidak sampai putus ya, tidak sampai menjadi ikatan ion, tapi cuma agak lebih sering ke sini. Karena dipakai bersama kan, elektron ikatan dipakai bersama, tapi lebih sering ke sini. Ini saya sudah bahas sebetulnya waktu kita membahas asam glikolat ya, tapi kita ulang lah. Nah, ini nanti akhirnya ini menjadi bagian ini jadi positif atau negatif tadi? Negatif, negatif ya, betul ya, karena tertolak ke sini ini negatif. Maka negatif ini akan menolak elektron ikatan ini menjauh juga, sehingga ini jadi positif, ini negatif. Dan seterusnya, ini yang negatif ini akan menolak elektron ikatannya menjauh. Sehingga yang ini menjadi negatif, ini jadi positif. Akhirnya di sini positif negatif, positif negatif, positif negatif. Tapi walaupun sebanyak delta gitu kan ya. Sehingga antara satu molekul dan molekul lain jadi tarik-menarik. Yang awal ini disebutnya dipol sesaat, yang ini akhirnya disebut dipol terinduksi. Gitu ya. Dipol yang bukan asli, tapi dipengaruhi oleh molekul lain. Kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah
Yang lebih dominan itu pengaruh dipol terinduksi atau pengaruh dipol permanen. Saya pernah bahas belum ya? Mana yang lebih dominan? Induksi dengan permanen. Belum, tapi harusnya permanen sih. Mestinya permanen. Yang lain coba silakan. Yang dominan permanen atau terinduksi. Misalnya maksud saya gini, di dalam satu molekul ada permanen sekaligus terinduksi. Mana yang lebih dominan menentukan interaksi? Bukan yang mana yang kuat permanen dengan terinduksi, tapi kalau ada satu molekul dipengaruhi oleh yang permanen maupun terinduksi, mana yang lebih dominan? Efek induksinya Pak, Buktinya apa? karena gas semua. Karena apa? Agak bergema nggak apa-apa lah. Iya Pak. Eh, jadi kan setiap molekul, apa kalau ada satu molekul yang ada permanen, ada yang terinduksi, dan sesaat minimal kan nggak semua kesatuan zat tiap kesatuan sistem itu punya dipol permanen kan. Tapi kalau semuanya punya induksi, ya ini efek induksinya jadi lebih baik berpengaruh ke sistem Pak. Oke, coba kita kita coba cari molekul yang lebih spesifik ya, misalnya. Sebagai contoh, yang pertama adalah eh, kita bahas dulu yang yang gaya London dulu aja lah ya. Untuk sampai pada jawaban pertanyaan tadi. Kita coba bahas gaya London dulu. Misalnya F2, Cl2, Br2, I2. Lalu At2 ya sebetulnya ya. Di bawahnya adalah At. Ini makin ke kanan, gaya makin ke bawah kalau dalam tabel periodik. Gaya Van der Waals atau Van der Waals yang berupa gaya London itu makin apa? Kuat atau lemah? Makin kuat Pak. Makin kuat, iya, makin kuat. Iya kan? Jadi kesimpulannya ukuran besar menyebabkan eh, induksi makin mungkin dan gaya mak interaksi makin kuat. Bayangannya seperti kalau F itu dekat, kalau I besar, ini bandingkan I2 ini misalnya, yang ini, ya sorry, ini maksudnya I, I2 ini dengan misalnya kita ambil contoh F2 yang jaraknya dekat, misalnya gini ya, ini jauh, ini dekat. Kalau ini elektron jalan-jalan ke sini maupun ke sini gitu kan ya, jalan-jalan ke sini. Dan bisa terjadi, oh ya saya agak lupa di sini. Sebentar, saya harus beri catatan di sini. Di pol sesaat terjadi bisa terjadi tanpa ini yang tanpa kehadiran ion hidroksida. Justru untuk menjelaskan kenapa F itu gas ya dan I2 itu padat, itu karena dan dalam I2 padat kan tidak ada OH- gitu kan ya. Jadi ini kita hapus misalnya. Jadi OH-nya kita hapus. I2 ini elektronnya jalan-jalan di sini, tapi kebetulan elektron sedang bermain-main ke sini. Sehingga ini menjadi lebih negatif, ini lebih positif. Jadi kebetulan sedang main-main ke kanan. Itulah yang disebut dipol sesaat, ya kan? Tapi dia akan menginduksi tetangganya. Karena dia kebetulan lagi di kanan elektronnya,
ini menjadi positif, ini menjadi negatif, dan seterusnya. Ini menjadi negatif, ini menjadi positif. Salah, ini menjadi positif, ini menjadi negatif. Sehingga dia tarik-menarik. Gitu ya. Jadi di pulsa saat itu harus ditekankan, tidak harus hasil pengaruh dari lingkungannya. Ya, bisa karena dirinya sendiri. Nah, kalau untuk F2, dia jalan-jalannya itu ruang bergeraknya sempit sekali sehingga belum sempat punya pengaruh ke tetangganya, dia sudah balik lagi ke sini. Kira-kira logika pakai bahasa sederhananya seperti itu kan ya. Jadi ini jalan-jalannya jauh sehingga ada kemungkinan dia sedang di sini dan punya pengaruh ke tetangga, sedangkan ini untuk punya pengaruh ke tetangga atau pengaruhnya ke tetangga tidak sempat. Baru ini ke sini udah nyampe lagi ke sini gitu kira-kira ya. Walaupun dia tetap punya pengaruh juga ke tetangga tapi lebih rendah pengaruhnya dibanding ini. Jadi itu yang menjelaskan kenapa kalau ukuran besar itu industri makin kuat. Kalau mau dijelaskan lebih jauh secara molekul, di tingkat molekul ya maksudnya, peluang untuk terjadi pemisahan muatan sesaat lebih besar pada molekul besar. Ya, kira-kira seperti itu kan, masuk akal ya. Nah, itu juga bisa dibawa dari CH4, C2H6, C3H8, C4H10 dan seterusnya. Ini juga ukurannya makin besar kan, maka kemungkinan untuk mengalami di pulsa saatnya juga semakin besar. Tidak harus dalam arti jari-jari panjang ikatannya yang berbeda, tapi panjang rantainya berbeda. Ini gas, gas, gas. Masih ingat gas sampai sampai molekul apa? Kalau untuk alkana pada suhu kamar ya. Pada suhu Sampai kamar. butana, Pak. Iya betul butana sampai butana, makanya butana itu bisa jadikan liquid ya, liquefied, liquid apa? LPG, liquid petroleum gas. Ditekan akhirnya menjadi cair. Pada tekanan tinggi cair, tapi pada tekanan 1 atmosfer suhu 25 derajat Celcius dia gas. Pas pentana barulah dia cair. Dan seterusnya sampai aspal misalnya ya, aspal alam dari petroleum. Nah, eh, jelas ya begitu ya. Sekarang kita lihat kurva ini jelas ya, makin ke kanan makin besar. Jadi kalau saya menggambarkan kurva di sini, dia akan titik didihnya ini, dan seterusnya gitu ya. Kalau di sini F2, CL2, BR2, I2, di sini adalah ke sana adalah titik didih ya. Jadi makin ke kanan, makin ukurannya besar, makin uh, ini makin kuat gaya Izin mau nanya, Pak. badannya. Kenapa? Izin mau nanya. Ya silakan silakan. Bukannya kalau semakin kecil ukuran atom itu pengaruhnya justru semakin kuat ya, Pak? Hal ini Itu ya ya terus terus. soalnya sepemahaman saya ada dua faktor yang mempengaruhi polaritas suatu spesies kimia. Jadi yang pertama itu ukurannya kecil, muatannya besar. Itu tuh yang pengaruhnya paling kuat. Yang kedua itu dia itu uh, ukurannya kecil, muatannya kecil. Terus yang ketiga itu baru dia ukurannya besar, terus kemudian dia itu muatannya besar. Nah, jadi kalau nggak salah hubungannya sama radius. Jadi kalau misalkan dia radiusnya semakin Dia besar, malah kuat. radiusnya semakin besar, justru dia itu polarisabilitasnya itu dia rendah deh kalau nggak salah deh. Nah, Oh itu saya bukan. belum belum tahu menghubungkan itunya gimana Ya gitu, Pak. gini gini gini. Itu kita akan membahas memang ke polar apa keboleh polaran istilahnya ya, polarizability gitu ya. Kita akan membahas ke situ karena dalam komputasi itunya yang diatur ya, yang diatur adalah dispersi dengan polarizability. Nah, eh
Jari-jari kecil itu kuat kalau ikatan kovalen dengan ikatan ion, dengan ion dipol. Kalau yang dilihat ionnya. Jadi begini, kalau misalnya kita kovalen F2 itu jelas lebih kuat daripada Cl2 karena jari-jarinya kecil, elektron yang dipakai ikatan sama-sama dua elektron. Jadi seolah-olah kita ngikat dua kayu, kayu besar dengan ranting misalnya sama-sama dengan tali 1 meter. Dimuter-muter gitu ya, diikat muter-muter supaya kuat. 1 meter tali kalau mengikat yang kecil jelas lebih kuat gitu kan ya. Ini 1 meter tali itu analoginya dengan sepasang elektron. Termasuk juga kalau ditanya NaCl dan KBr mana yang lebih kuat? Silakan. NaCl ya. Betul, karena jari-jari kecil, ya kan? Ukuran kecil. Jadi itu berlaku untuk kovalen dan ion. Dia untuk ikatan kovalen, F2 lebih kuat dari Cl2. Untuk ikatan ion, LiF lebih kuat dari NaCl, lebih kuat dari KBr. Karena jari-jari kecil. Tapi untuk gaya van der Waals terbalik. Kalau besar justru polarizability-nya tinggi, lebih mudah diganggu kerapatannya. Karena lebih mudah dibuat jalan-jalan jauh. Paham, Johan? Oh iya iya, iya paham. Kalau Ya, pengaruh jumlah elektron pengaruh nggak Pak? pengaruh memang. Jadi makanya sebagai contoh, ikatan, walaupun ikatan hidrogen itu permanen ya, tapi kita gunakanlah ikatan hidrogen misalnya. Kalau lihat dari H2O dengan NH3, mana yang lebih elektronegatif, O atau N? Maaf Pak, gimana tadi? Kalau H2. melihat H2O dan NH3, mana yang lebih elektronegatif, O atau N? Harusnya O. O kan? Mm-mm. O lebih kuat, N lebih lemah. Dan dari situ kalau cuma lihat keelektronegatifan saja, akhirnya H2O lebih kuat ikatannya karena lebih elektronegatif dari NH3. Buktinya H2O itu cair pada suhu kamar, NH3 itu gas kan, walaupun bisa dicairkan dengan ditekan. Itu masih masih masuk akal dari sisi keelektronegatifan. Tapi bandingkan H2O dengan HF, mana yang lebih elektronegatif? H2O dengan Hf. Mana yang lebih elektronegatif? Ya, F atau O maksud saya. Oh, F atau O? Oh, F punya nilai keelektronegatifan paling tinggi di antara semua. Betul. F lebih elektronegatif. Tapi HF gas, H2O cair. Nah, ini mulai aneh. Jadi Ya, gini, iya. H2O dan NH3 udah masuk akal berdasarkan keelektronegatifan. Tapi HF dan H2O menjadi aneh. Pertama itu. Yang kedua, dari kayak jumlah elektron, F ada 3 pasang yang bebas kan? Ada 3 pasang karena hanya satu yang dipakai untuk berikatan. Sedangkan di H2O berapa pasang elektron bebas? Dua. Dua kan, 2 pasang. Lebih banyak juga HF. Nah, bagaimana menjelaskan kok H2O lebih kuat? Ada yang bisa menjawab? Lebih kuat apa, Pak? Ikatan Polarisasi. antar molekulnya sehingga H2O menjadi titik didihnya tinggi, dia cair, sedangkan HF itu gas pada suhu kamar. Ada yang bisa menjelaskan? Saya nggak tahu ya, Pak, jawaban saya Hmm. benar atau enggak. Tapi mungkin kalau misalkan tentang titik didih dan itu mungkin itu hubungannya dengan berat molekul. Itu yang pertama. Terus Ya. sama kekuatan ikatan sih. Jadi kekuatan kovalen pada H2O itu jauh lebih kuat interaksi hidrogen antara H dengan O. Kalau misalkan HF sama sih ikatan hidrogen juga ya, tapi mungkin lebih ke bagaimana polarisabilitas atom F karena dia memiliki Ya, keelektronegatifan yang jari-jari lebih lebih besar. kecil. Jari-jari juga lebih besar, terus jumlah elektron juga jauh lebih besar, maka dia polarisabilitasnya jauh lebih kuat dibandingkan oksigen. Iya, tapi kenapa kok jadi titik didihnya malah oksigen?
H2O. Ya, oke, itu. Yang lain coba. Ada yang bisa mau Mungkin mencoba Pak, menjelaskan? Ya, mungkin Pak karena dari secara H2O aja dia kan punya dua ikatan dengan hidrogen, dua atom hidrogen ya Pak. Jadi bisa ya. membentuk ikatan hidrogen bisa lebih banyak dibandingkan HF, sehingga ketika ikatan hidrogennya lebih banyak, potensinya dia memiliki ikatan didih, apa, suhu titik didih yang lebih tinggi karena sulit diputuskan ikatannya dan membentuk jaringan yang lebih luas ketika Lebih. bereaksi dengan molekul lain. Oke, sekarang kita lihat. Jadi, kita gambarnya seperti inilah. Ini H2O nih. Kalau lalu kita gambarkan HF. Lalu kita gambarkan NH3. Ini sebetulnya mestinya bentuk gambarnya bukan sudut 90 derajat ini ya. Jadi sebetulnya bukan sudut 90 derajat. Sudutnya 107 kalau nggak salah ya, kalau NH3. Logikanya gini, dalam HF ada berapa pasang elektron bebas? Ya, 3. 3 ya di F. Ada berapa gugus positif? 1, cuma H ini kan. Kalau di sini ada berapa elektron bebas? 1, 1. Dengan berapa gugus positif? 3. 3. Interaksinya tidak efektif karena ketika mau berinteraksi dalam molekul lain, di molekul lain itu gugus positifnya ada 3, ininya 1. Sedangkan kalau ini sebaliknya. Sedangkan ini 2-2. Jauh lebih efektif. Logis. Oh, Ya, jadi tidak sederhana untuk menjelaskan ikatan hidrogen untuk H2O, HF, dan NH3 tidak cuma keelektronan. Jadi faktornya itu adalah untuk ikatan hidrogen ya. Yang pertama adalah jari-jari, betul. Tapi jari-jari FOH tidak layak untuk dijadikan penjelasan karena sama-sama satu periode. Kalaupun berbeda sedikit sekali bisa diabaikan. Kalau beda periode misalnya O sama S misalnya, baru pengaruhnya terasa. Ya, beda periode. Jadi jari tidak bisa digunakan. Kurang bisa digunakan. Yang kedua ke elektronegatifan kan. Ke elektronegatifan. Ini F paling elektronegatif. Logikanya mestinya F lebih mudah mencair lagi dibanding H2O. H2O mudah mencair, lalu NH3 dalam bentuk gas. Ternyata tidak kan. Jadi bukan, lalu jumlah elektron bebas. Tapi yang lebih bebas itu harus dipertanyakan. Yang lebih tepat adalah ada kesesuaian jumlah gugus positif dan jumlah pasangan elektron. Kalau yang satu terlalu banyak, akhirnya efektivitas interaksi antar molekulnya jadi bisa berkurang gitu kan. Bayangkan di sini misalnya ada H2O lain. Jadi pasangan elektron bebas yang ini bisa ke H yang ini, pasangan elektron bebasnya bisa ke H ke molekul yang lain. Efektif sekali membentuk jaringan ini. Karena pasangan elektron yang bisa berikatan hidrogen ada 2, yang positif ada 2 juga. Dengan yang lain itu akan seimbang jadinya. Jumlah gugus positif dengan jumlah pasangan elektron. Kalau ini 1:3, kalau ini 3:1. Paham ya? Paham ya? Jadi ini yang terakhir ini ternyata menentukan sekali. Juga menentukan. Juga sangat menentukan ya. Nah sekarang kita bicara tentang menjawab kembali tadi mana yang lebih kuat pengaruhnya. Kalau untuk ini untuk ke kanan itu yang ini tadi ya. Ini maksudnya F2, Cl2, Br2, O2, I2 ya. Seperti ini kan. Yang ini adalah titik didih misalnya. Jadi titik didih tinggi itu artinya interaksinya kuat. Sekarang saya coba gambarkan. Sekali lagi pertanyaannya adalah mana yang lebih dominan? Interaksi antar dipol terinduksi atau
interaksi dipol permanen. Ini pertanyaan yang kita ingin jawab. Yang tadi belum, menurut saya belum ada satupun yang menjawab dengan baik. Nah, ya sekarang kita lihat begini. Kita buat kurva lain. Kurva lain itu adalah di sini. Oh, gimana nih tarikannya? Iyalah, nggak apa-apa. Anda kira-kira tahu nggak ini nih kurva apa? Nah, ini kurva apa nih? Apa terhadap apa? Dan untuk molekul yang apa? Ada juga yang kurvanya gini. 1, 2, 3, 4. Tapi ini kita bisa buat garis kuning ke sini. Wah, jangan ini garis ungu saja ke sini, di sini. Garis mendatar ini maksudnya ya. Nah, ini di sini titiknya di sini. Di antara di sekitar garis ungu inilah. Ini garis ungunya kurang baik. Jadi ini kurvanya jadi tak 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 tak. Yang ini kurvanya begini. Ini untuk kurva apa coba? Yang kiri. Apa terhadap apa? Silakan. Belum ada yang ngomong? Come on. Yang kiri apa terhadap apa? Saya bocorkan dulu aja lah. Sumbu vertikalnya adalah titik didih. Ke kanannya zat apa saja. Ini titik didih. Sumbu vertikalnya. TB ya, boiling point. TB. Ke kanannya apa? Gampang kok. Saya kecilkan hurufnya sebentar. Belum ada yang bisa memberitahu saya itu apa? Di sini ini apa nih? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ada 5 zat. Kalau di atas kurva yang seluruhnya naik, monoton naik disebutnya kalau orang matematik. Itu kan tadi F2, Cl2, Br2, I2, AT2. Kalau ini apa? Hmm? Cepetan. Belum ada yang menjawab atau ada yang menjawab di belum juga ada yang chat. Nggak tahu. Titik didih terhadap zat apa? Wah, ini 20 orang nggak ada satupun bisa. Molekul MR atau AR. Bukan, Pak. Tapi kok ada satu tiba-tiba melejit ke atas? Mestinya ada zat apa gitu. Tinggi ya. Memang bisa MR, memang makin kanan MR-nya makin besar, betul. Tapi zatnya kok ada melejit gitu? Tahu saya tuh yang paling atas itu yang elektron valensinya 1, energi ionisasinya yang paling tinggi. Bukan, bukan. Yang lain. Gimana? Hidrida bukannya Pak?
Apa? Nitrida? Hidrida, Bukan. bukan. Hidroksihalogen, Pak. Iya. HF, HCl di kanannya, lalu HBl, terus di kanannya lagi HI gitu ya. Titik ini HI nih. Lalu yang paling kanan HAT gitu. Bisa polanya sama nggak kalau saya ganti ini H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO? Polanya sama nggak? Gimana? Walaupun skalanya beda, karena H2O titiknya lebih tinggi dari HF kan, jadi H2O-nya di atas sana jauh. Dan karena efektivitas tadi pasangan elektron, jumlah pasangan elektron Hidroksioksida dengan... apa atau hidroksifosfat? Kenapa? Hidroksioksida atau hidroksifosfat, Pak? Sebetulnya fosfor itu akan muncul di kurva yang kanan, walaupun bukan fosfat. Jadi kalau yang nanti saya jelaskan ya yang mengenai fosfor. Ini sebetulnya kalau H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2P sama polanya gini. Si H2O tinggi sendirian dibanding yang lain. Gitu ya. Sedangkan beda sekali dengan F2Cl2 ini, dia semuanya sepenuhnya bergantung pada ukuran molekul. Makin gede ukuran, makin mudah mengalami induksi. Makin mudah diinduksi, sehingga muatannya lebih mudah mengalami pemisahan muatan antara plus sama minus. Sehingga interaksinya lebih kuat. Karena lebih kuat, makin kanan titik didih makin besar. Tapi ini sekali lagi F2, Cl2, Br2, I2. Lalu At2 kalau mau ditambah satu lagi. Sedangkan di sini begini. Cuma H2O, H2S dan sebagainya kurvanya mirip seperti tapi di sebelah atas sini gitu loh. Di sebelah atas ini karena tingginya lebih tinggi. Gitu. Kalau yang kanan coba kamu sebut. Ini zat apa saja? Ini skalanya aja yang beda ya. Satuannya beda. Apa? Ada fosfor salah satunya. NH3, Iya PH3, betul. AS, NH3, PH3, H3, ASH3, SB. SBH3, BIH3, NPASSBBI gitu ya. Ini lebih rendah daripada. Nah, yang menariknya adalah NH3 itu tetap menyimpang dari pola ini, tapi nyimpangnya cuma sampai di tengah-tengah antara dua ini dengan dua ini. Di sini. Sedangkan kalau H2O dan HF itu melejit sendiri paling atas. Tapi karena menyimpang, dia diberi nama khusus, bukan interaksi van der Waals. Gitu loh. Cikal bakal nama baru selain van der Waals itu. Karena dia menyimpang. Sekarang pertanyaannya dari sini ke sini. Ini Cl sama Br, mana yang lebih elektronegatif? Cl atau Br? Cepetan, Cl atau Br? Yang lebih elektronegatif? Come on, CL, Pak. Cl. Jadi lebih negatif Cl ya. Min delta plus delta H plus delta Cl min delta. Deltanya lebih gede Cl dibanding Br. Br dengan I, mana yang lebih gede? Hmm? Mana yang lebih besar keelektroaktifannya Br atau I? Ini saya nanya-nanya terus supaya jangan ketiduran ini.
BR dengan I mana yang lebih elektronegatif? BR, Pak. BR. Ya, BR. Saya sebetulnya bisa bandingkan dengan, saya agak menyimpang dulu dikit. Tadi mengenai interaksi apa namanya? Tentang ini nih. Nah, ini ya. Ini sebetulnya bisa juga berlaku untuk ini HF atau janganlah HI lah. Bukan hanya untuk I2, HI juga. H kalau sendirian misalnya ini ya. Kalau sendirian HI sendirian mungkin ini plus si H-nya itu adalah plus 0,2 muatannya, sedangkan I minusnya I-nya min 0,2 gitu ya. Tapi ketika dia duaan, nah misalnya begini, atau beramai-ramai, ini di sebelahnya ada, ini lagi, di sebelahnya ada, ini lagi, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau kita ingin tulis di sini, H-nya plus berapa? Apakah untuk H-nya itu lebih masuk akal plus 0,21 gitu misalnya gitu ya. Atau bisa juga 23 gitu ya si H-nya. Nanti I-nya ya min 0,23. Nah, yang saya ingin bertanya ini. Atau lebih masuk akal si hidrogennya plus 0,18 misalnya. Mana yang lebih masuk akal? Coba keluarkan Sokratif aja. Saya ingin tahu Anda mikir ini gimana nih. Jadi begini, kalau sendirian ini 0,2 min 0,2 plus 0,2 min 0,2. Tapi ketika beramai-ramai ternyata si hidrogen ini berubah, bukan lagi 0,2 dibanding kalau dia sendirian. Ini juga berubah, bukan lagi 0 min 0,2, tapi berubah menjadi, nah pertanyaan saya, apakah H-nya berubah menjadi plus 0,23 lalu I-nya jadi min 0,23 atau H-nya jadi plus 0,18 I min 0,18. Ini bukan masalah angkanya berapa ya, tapi sense secara kualitatif bukan kuantitatif ya. Lebih masuk akal dia berubah jadi 0,23 atau 0,18. Coba keluarkan Sokratif. Sokratif, lalu Anda pilih true false, tapi true false yang saya maksud adalah, nanti saya jelaskan sebentar. Saya hidupkan dulu ininya. True false-nya saya hidupkan dulu. Jadi kamu harus memutuskan yang masuk akal adalah ini, yang 0,23 maksud saya, ini gimana sih? Yang ini atau yang ini. Ini kamu jawab sebagai true. Kalau itu yang benar, kalau ini yang lebih masuk akal, ya kamu pilih false. Saya ingin tahu berapa banyak yang bisa berpikir tentang dispersi dan polarisasi. Karena itu konsep penting untuk memahami interaksi antar molekul. Sebentar. Saya lihat dulu. UI S2 Kimia roomnya ya. Jadi terus Anda pilih silahkan true false. True itu artinya menjadi 0,23 akibat didekati oleh molekul lain atau menjadi 0,18 kalau didekati molekul lain. Jadi memang akhirnya kimia komutasi balik lagi seperti yang sering saya sampaikan. Untuk memahami kimia komutasi mau tak mau harus memahami konsep-konsep dasar kimia. Ya. Nol koma 0,23 atau 0,18 kalau sendirian 0,2.
Yang jawab baru 7 orang. Belum lebih dari separuh. Saya tunggu sampai lebih dari separuh. Ini bukannya berarti separuh kelas sudah nyenyak ya. Baru 7 orang. Apa program Sokratisnya hang di tempat saya kok 7 orang terus. Nah, jadi 8 orang sekarang. Oke, udah lebih dari separuh. Jadi yang jawab ini mayoritas benar. Artinya ini kan minus delta, tapi permanen ya. Ini plus delta. Coba perhatikan semua nih. Ini minus delta, ini plus delta. Lalu minus delta ini menolak elektron karena minus. Maka elektron ikatan di sini atau elektron bebasnya juga ditolak ke arah kanan. Sehingga karena ditolak ke arah kanan, minusnya yang tadi aslinya adalah minus 0,2 menjadi lebih negatif. Jadi si ini menjadi minus 0,23. Jadi ini plus 0,23. Bagus. Jadi ya untuk yang masih salah yang 23% yang milih yang bawah. Tolong diperbaiki ya pemahaman Anda ya. Jadi sekali lagi, depan permanen ini juga menginduksi. Jadi satu catatan penting dari gambar kanan yang harus catatan penting yang muncul dari sini, dari yang kanan ini. Catatan pentingnya adalah induksi terjadi juga pada molekul yang memiliki dipol permanen. Jadi tidak hanya terjadi pada yang nonpolar saja, yaitu pada ini yang tadi kita jelaskan, gitu ya. Kalau yang ini tadinya netral menjadi bermuatan karena ada dipol sesaat, ngerti ya? Yang lagi main-main ke sini, ini jadi lebih negatif, ini jadi lebih positif. Ya, plus 0,1 min 0,1 misalnya. Lalu dia akan menginduksi tetangganya. Ternyata yang permanen juga ada pasti induksi. Ya, eh, eh, nah akhirnya gaya London disebut juga gaya apa? Gaya apa? Silahkan. Gaya apa? Silahkan. Silahkan. Gaya yang disebabkan oleh terjadinya induksi dari satu molekul terhadap molekul tetangganya. Disebut gaya London. Ini juga ada gaya London jadinya. Jadi gaya London tidak hanya pada yang ini. Ya, tapi ini yang karena sendirian dengan beramai-ramai muatannya jadi berbeda. Belum ada yang menyebut, silahkan. Ada yang udah nulis ya? Gaya? Nah, belum. Kamu kok lupa nama istilahnya? Gak ada yang ingat? Dispersi. Iya. Gaya London disebut juga gaya dispersi. Penyebabnya adalah
Kalau mau disebut penyebabnya adalah induksi atau polarisasi. Polarisasi itu maksudnya dia polar tapi menjadi lebih polar gara-gara interaksi antar molekul. Atau yang tadinya non polar menjadi polar karena adanya dipol sesaat. Gitu ya. Jadi bisa dari polar menjadi lebih polar seperti yang gambar kanan ini. Bisa juga dari tadinya non polar akhirnya menjadi polar tapi polar sesaat. Polar karena induksi gitulah ya. Polar karena induksi. Keboleh polaran tinggi ada yang disebut akhirnya ada istilah keboleh polaran tadi ada yang sudah menyebutnya ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah di sini. Balik lagi ke sini. CL dengan BR, CL lebih elektronegatif. Kalau kita memandang cuma faktor keelektronegativan saja, maka mestinya HCl, ya kalau cuma keelektronegatif, HCl mestinya titik D-nya lebih tinggi. Ya, begitu juga antara HBr dengan HI. Kalau cuma lihat elektronegativan, maka HBr mestinya lebih tinggi dari HI. Terbalik ternyata. Apa sebabnya? Silahkan Anda jelaskan. Belum nangkap pertanyaan saya? Saya ulangi. Cl lebih elektronegatif dari Br sehingga ini mestinya lebih kuat interaksinya, titik-titik lebih tinggi. HCl dengan Br Cl lebih elektronegatif. Kalau kita melihat faktor ini saja. Ternyata pola yang ini tidak mengikuti penjelasan keelektronegatifan. Coba jelaskan. Silahkan, saya panggil aja Pak. Yang belum pernah ngomong. Ada faktor lain, Pak, selain itu? Ya, apa faktor apa selain keelektronegatifan? Gaya tariknya mungkin, Pak, yang berbeda. Ya, gaya tarik akibat apa? Betul, ada faktor lain, betul. Tapi ada faktor lain akibat apa, Elsa? Gaya tarik antar molekul ya, Pak, gaya Ya, gaya antar molekul. dipol-dipolnya. Karena dipol terinduksi. Kesimpulannya, yang menentukan bukan, kalau lihat dari sini, bukan ini waktu sendirian. Tapi pertambahannya akibat ini. Jadi bukan dipol permanennya yang menentukan kesimpulannya. Pada sebagian besar kasus, kan sebagian besar ini, lebih banyak kan? Ini nih, tadi yang ini kan lebih banyak daripada ini sendirian. Ya, jadi dalam sebagian besar kasus, yang dominan adalah interaksi antar dipol terinduksi. Kesimpulannya, yang permanen ini mestinya ini lebih tinggi dari titik-titiknya. Ternyata dikalahkan oleh induksi karena ini ukurannya lebih besar. Tadi kan udah disebutkan kalau ukuran lebih besar lebih mungkin untuk mengalami induksi. Untuk diinduksi muatannya. Makin gede makin mudah untuk berubah muatannya. Makin gede ini paling gede ya paling mudah untuk dipolarisasi. Keboleh polarannya lebih tinggi. Sampai sini landasannya bisa dipahami nggak? Bisa, Pak.
Oke, sip. Pak, Nah, ya silakan. Ada yang tadi mau ditanyakan? yang di sebelah kanan ini untuk apa, Pak? Sorry. Yang warna ungu garis. Ya. Cuma untuk menunjukkan bahwa si NH3, jadi ini saya tulis ya di sini ya. Di sini kan ini NH3, lalu di sini pH3, SH3, SbH3, lalu paling kanan, wah ini terlalu BiH3. Gitu ya. Ini mestinya, iyalah nanti saya kecil-kecilan ininya. Sebentar. Ini kok hilang ininya perintah-perintahnya sebentar. Loh. Sebentar. Ini di kanan saya mau pilih perintah untuk itu kok hilang ya. Tekan escape nggak bisa. View apa nih? View di atas itu view ribbon apa? Ya, iyalah. Jadi ternyata nggak apa-apa lah, agak ke kiri aja lah ya, biar naik gitu. Nah, ini gimana sih? Oh, iya, ini terlalu kanan. Ini khusus ini di kanan ini aja lah ininya. Iya, marginnya. Oke, sip. Nah, apa yang tadi garis ungu itu cuma untuk menunjukkan bahwa kalau HF, HCl, HBRI, lalu H2O, H2F dan sebagainya, yang paling kiri ini, yang paling elektronegatif, dia mencelat ke atas paling tinggi dari semua yang lain. Kalau ini tetap mencelat ke atas, tapi tidak sampai jadi paling tinggi di sebelah sini, itu maksudnya. Tapi ada di daerah ungu ini, yaitu di antara dua yang terbawah dengan dua yang teratas dari 4 molekul di kanannya. Paham? Baik, paham, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. oke. Nah, sekarang apa yang ingin saya sampaikan adalah dalam keadaan mayoritas seperti yang saya lingkari merah ini maupun yang saya lingkari merah di sebelah kanan, yaitu ini, ya, itu sebagian besar ini yang saya tebalkan ini, bahwa dipol terinduksi ternyata lebih menentukan. Dipol terinduksi itu faktornya apa? Bukan faktor keelektronegatifan, tapi faktor ukuran molekul. Semakin gede molekul, maka induksi lebih mungkin terjadi, maka itu lebih tinggi titik didihnya kalau molekulnya gede. Tapi ini menyimpang sendiri. Ini menyimpang sendiri. Di kiri itu maksudnya HF dengan H2O, yang di kanan itu maksudnya NH3. Menyimpang sendiri artinya apa? Khusus untuk molekul ini, yang dominan ke elektronegatifan atau induksi. Coba kamu sebut. Khusus yang dikotakin. Gimana? Saya tunggu ada yang menjawab. Khusus yang dikotakin, yang dominan itu faktor keelektronegatifan atau faktor dipol terinduksi. Belum ada yang menjawab. Wajib kifayah istilahnya ya. Ada yang menjawab. Satu orang. Elektronegatif, Pak. Iya, sederhana saja kan. Karena F memang paling elektronegatif dibanding Cl, Br, I, At. Yang kanan juga begitu. NH3 jauh lebih elektronegatif dibanding yang lain. Jadi dia tinggi sendiri, walaupun tingginya tidak sampai tinggi paling tinggi. Tapi tetap menyimpang. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah khusus untuk
FON ternyata faktor keelektronegativan sangat penting untuk menentukan kekuatan interaksi kan? Untuk molekul lain, molekul yang mengandung atom elektronegatif yang lain seperti Cl, Br, S, belerang, ternyata lebih menentukan faktor terjadinya induksi yang memunculkan gaya dispersi. Betul ya? Ini jadi saya tebalkan ini yang akhirnya ClBrI I itu lebih mudah dipolarisasi dibandingkan Cl. Jadi kita bisa bilang keboleh polaran atau polarizability I dan Br misalnya lebih tinggi dari Cl sehingga menyebabkan induksi lebih mungkin terjadi. Bukan salah. Oh iya betul betul. Faktornya adalah ukuran atom. Termasuk ukuran molekul juga menentukan. Seperti contoh alkana tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi antar apa namanya? Nanti pembuktiannya secara komputasi bagaimana? Ini sudah ya. Paham ya bahwa 4 molekul ini praktis yang menentukan adalah dipol terinduksi yang lebih dominan karena kalau pakai keelektronegatifan justru ini yang mestinya paling tinggi titik didihnya karena dia lebih elektronegatif. Ternyata tidak ya. Jadi memang ternyata gaya dispersi itu luar biasa penting. Buktinya di dalam tubuh kita justru gaya dispersi itu luar biasa penting ya. Van der Waals dan sebagainya itu luar biasa penting. Ada beberapa ikatan hidrogen menentukan misalnya pada DNA double helixnya itu karena ikatan hidrogen antara basa nitrogen ya. Tapi itu kekecualian yang sedikit ya. Sisanya lebih banyak karena Van der Waals dan lain-lain. Termasuk ada tambahan gaya apa istilahnya ya? Selain Van der Waals kalau dalam biokimia. Apa namanya? Yang disebabkan oleh entropi. Anda ingat namanya selain Van der Waals? Nah, bidang biokimia mestinya tahu tuh. Apa? Kaman? Saya lupa ada faktor apa gitu yang menyebabkan interaksi kuat. Eksergonik, Pak. Apa? Iso. Yang kaitannya dengan Eksergonik, Pak. heksagonik. Enggak, ada istilah lain. Ada istilah lain yang penting juga. Termasuk gaya non-kovalen akhirnya. Selain hidrogen, selain van der Waals. Selain eksogenik. Kok lupa saya? Enggak ada yang ingat istilah? Ada kata kovalennya enggak ya? Lupa saya. Kok lupa saya. Sangat populer di bio kok. Ya udah, kalau gitu sekarang kita masuk ke komputasinya. Komputasinya mah sederhana. Eh, apa namanya? Ikatan hidrogen. Nah, praktikumnya nih adalah sederhana saja. Ikatan hidrogen bisa dihitung
dengan eh, dengan melakukan gampang saja komputasi H2O sendirian, lalu komputasi H2O berdua, gitu kan ya? Ada jarak di antaranya. Jadi O yang satu itu berinteraksi dengan itu, tapi jangan jarak 1 angstrom, karena 1 angstrom itu antara O dan H kovalen. Harus 2 angstrom atau lebih ya. Jadi antara O dengan H molekul lain, 2 molekul loh, 2 molekul. Itu eh, itu di jaraknya harus lebih dari 2 angstrom. Nanti energi ikatan hidrogen gimana? Itu sama dengan energi H2O sendirian, gitu kan? Tapi kali 2 dikurangi energi H2O berdua. Tidak, jangan kali 2. Ini sudah ada 2 molekul di sini kan ya. Sederhana saja. Pertanyaan saya, yang kanan dengan yang kiri, mana yang lebih gede? Coba silahkan. Kanan atau kiri? Mestinya pakai Sokratif. Tapi nggak apa-apa. Coba kamu jawab. Yang lebih gede H2O berduaan atau H2O sendirian tapi dikalikan 2? Silahkan. Come on. Suku pertama atau suku kedua yang lebih gede? Hmm? Dua-duanya pasti negatif memang. Tapi mana yang lebih gede? Artinya lebih kurang negatif. Tidak senegatif yang lainnya. Halo? Sudah 1 menit lagi mestinya berakhir ya. Makin makin loyo ya. Yang sendiri, Pak. Yang sendiri lebih tinggi, iya jelas. Yang sendiri kali 2 lebih tinggi. Kenapa? Ketika terjadi hidrogen terjadi penstabilan. Ketika ada terbentuk ikatan, maka terjadi dia sistemnya makin stabil. Karena makin stabil energinya lebih rendah, jadinya lebih negatif. Jadi misalnya sendirian ini adalah min 100 misalnya, min 100, yang ini mungkin min 203 misalnya gitu ya. Ini min 100, kalikan 2 jadi min 200, yang ini min 203, lebih rendah. Jadi kalau untuk kasus yang saya sebut itu, berapa energi ikan hidrogennya? Cepetan, berapa energi ikan hidrogennya? Saya tadi angka sembarangan sih. 100 H2O sendirian, sedangkan kalau berdua min 203. Kalau sendirian min 100. Berapa energi ikan hidrogennya? Kan gampang. Berapa? Hmm? Hmm. Udah ada yang jawab di chat ya. Bukan, Alsia, bukan domain 200. Energi ikan hidrogennya. Min 200 plus 100 Nah, berapa? Sebi benar, ya. 3. Ya terserah pakai min atau plus, pokoknya 3. Ya kan? Itu. Nanti bandingkan, jadi praktikumnya itu adalah bandingkan energi interaksi antar H2O dan antar H2S. Sederhana saja dulu. Tapi nanti yang lebih kompleks, coba hitung energi interaksi antar 2 molekul asam glikolat.
Atur agar ada 2 ikatan hidrogen sekaligus. Nanti bandingkan dengan yang antara H2O ini. Mana yang lebih besar. Sederhana ya. Cuma kalau sebagai penutup saya harus tambahkan informasi tentang ini. Perintahnya sama saja kan? Lakukan 2 molekul berduaan, jaraknya diatur ya. Tadi 2 angstrom mungkin ya. Anda cobalah nanti ketahuan nah, jarak yang benar harus berapa setelah optimasi kan. Lakukan juga kalau sendirian. Asam glikolat juga segitu. Sendirian kan sudah pernah dilakukan, nanti dicoba berdua ketika ada ikatan hidrogen. Nah, perintahnya adalah B3LYP D4. Nah, D4 itu adalah koreksi dispersi. Karena kalau di dalam teori fungsional kerapatan, itu dia lemah dalam meramalkan kekuatan interaksi antar molekul karena faktor dispersinya itu. Jadi harus ditambah koreksi dispersi. Bahkan ada basis set dengan ada yang disebut basis set dengan polarisasi. Nanti Anda bisa menemukan artikel tentang ini. Kalau basis set sudah mencakup polarisasi artinya mengoreksi gaya antar molekul juga. Jadi ini ada 2 cara. Ada istilahnya koreksi dispersi pakai D4 saja. Jadi di sini B3, D4, lalu baru DEF2 SVP gitu. Ini bisa diganti basis set yang lebih bagus. Sedangkan ini kan teorinya. Tapi wajib ini. Nah, bagi B4 karena itu koreksi dispersi supaya interaksi antar molekul perhitungannya lebih akurat. Lalu biasa di kanannya OPT, REC. Ini untuk yang sendirian tetap pakai D4 juga ya. Baru large sprint. Udah, itu aja komputasisinya sama saja, sederhana saja jadinya. Siapa yang belum paham komputasisinya? Maksudnya H2O2-an udah ngerti ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sini ya. Jadi ini sudah tuntas pembahasan tentang interaksi antar molekul dan Anda bisa memanfaatkannya untuk menjelaskan misalnya proses pemisahan, lalu kelarutan misalnya ya. Kok bisa larut karena interaksinya kuat kan? Atau titik didih atau apapun ya. Jadi banyak hal yang bisa dijelaskan dengan interaksi antar molekul. Oke, sudah dulu. Kalau tidak ada pertanyaannya, kalau ada silakan terakhir. Kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan, tapi saya sedang meminta ke Bu Samira, apa namanya ya? Siapa namanya? Untuk menceritakan pengalaman untuk biokimia, walaupun Bu Samira itu namanya betul ya? Bu Samira? Saya kok lupa namanya. Betul, Pak. Betul ya, oke. Walaupun beliau mengatakan tidak mendalami kimia komputasi, tapi berkali-kali menggunakannya gitu ya. Jadi lebih sebagai pemakai, tapi nggak apa-apa supaya Anda punya gambaran salah satu sisi penerapan kimia komputasi. Mudah-mudahan Bu Samira pas waktunya, pas minggu depan Selasa ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat sore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Yuk, mari saya akhiri.